Manusia yang normal, kalau laki-laki melihat bunga yang cantik, bukan bunga yang begini-begini, maksudnya bunga yang bisa berjalan sendiri. Kalau bunga ini kan cuma di sini. Melihat bunga yang cantik, maka dia terusik jiwanya. Terusik jiwanya ini bisa bernilai ibadah, bisa bernilai dosa, bernilai rezeki. Kalau usikan yang pertama, kemata ke bahu itu bisa dimaafkan. Tapi jangan diikuti. Amin. Maafkan. Itu dosa. Maka oleh Allah dia suruh kita tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan itu penting, khususnya bagi laki-laki. Karena laki-laki kalau dia melihat fokus di objek tertentu, maka visual laki-laki itu dia bisa konsentrasi. Muara, tokoh adat, tokoh agama yang berbahagia, kedua pengantin baru dan juga pengantin lama yang berada di sisi kanan dan kiri mereka, dan juga yang ikut berbahagia para pengantin lama yang ada di depan saya, dan juga calon pengantin. Masih ada calon pengantin di sini kan? Ada. Ini maksudnya lebih khusus ini yang belum jadi pengantin. Ini yang paling kuat suaranya yang sudah jadi pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita telah sama-sama menyaksikan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada pengantin kita pada hari ini, karena sesungguhnya mendapatkan pasangan yang baik itu adalah antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita juga yang berada di sini bersyukur bahwa alhamdulillah yang laki-laki masih menjadi suami yang setia, yang wanita masih menjadi istri yang salehah. Mudah-mudahan Allah terus jaga kita, Allah beri keberkatan kepada kedua pengantin. Dan kita juga pada pagi menjelang siang ini tentunya ikut bergembira. Kita tahu bahwa kedua pengantin ini hari ini sangat bergembira. Itu sudah pasti. Makanya kalau saat-saat begini memang semuanya harus dibuat suasana bergembira. Termasuk gambar-gambarnya, termasuk lagu-lagunya, harus lagu-lagu yang membuat gembira. Jadi waktu-waktu begini jangan kita cerita tentang kematian. Ada orang di waktu pernikahan memutar ayat Al-Quran. Bagus, kita yakini bahwa kita tidak meragukan tentang pentingnya kita membaca ayat Al-Quran. Tapi ada momen-momen untuk berbahagia. Coba misalnya saat begini tiba-tiba bunyi ayat, Innal mauta alladhi tafirruna min
fa innahu mulaqikum. Memang ayat Al-Quran, tapi momen bacanya tidak tepat. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Orang baru pengantin baru kok cerita kematian. Tapi kalau dia tidak mengerti, mungkin ya ini ayat Al-Quran, Masya Allah. Tapi kalau orang yang mengerti, maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang Ansor itu punya momen-momen untuk bahagia. Maka saat-saat begini harus kita sesuaikan momentumnya. Maka kita lihat semuanya luar biasa. Pakaiannya Masya Allah. Yang kakakmu kula doa dia pakai kawan mengatamu doa. Walaupun kamu kula. Subhanallah. Kalau bapak-bapak itu biasanya acara begini pakaiannya biasa-biasa saja. Tapi kalau ibu-ibu, ya Allah, hebat nam, kapan-kapan. Subhanallah. Ini mau hadir ke acara pengantin ini. Ini kadang-kadang masalah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau keluar pakai cantik-cantik, di dalam rumah nukobono ya, maksudnya dia bawa asap. Suami baru pulang dari kerja, kok pinena nukobono ya asap itu pulang. Umbo, kobono umbo. Itu tidak betul. Justru ketika suami pulang, istri harus berpenampilan menarik, sehingga capeknya dari luar itu terobati. Ini suami pulang, kobono umbo. Ini salah. Giliran keluar begini, baju cantik-cantik, minyak wangi, Masya Allah. Pugama anena apa minyak wangi kau ini? Tadi, belikan apa? Soal, pada masih acara. Untuk ke acara minta ke suami beli minyak wangi. Seharusnya minyak wangi itu dipakai di dalam rumah ketika suaminya pulang. Biar semangat. Ini anak muda ini bahaya. Ya. Karena memang subhanallah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kawin, untuk menikah. Tapi pada saat yang sama, seorang suka dengan wanita, wanita suka dengan lelaki, itu dibuat menjadi tabiat dasar bawaan manusia. Manusia yang normal, kalau laki-laki melihat bunga yang cantik, bukan bunga yang begini-begini, maksudnya bunga yang bisa berjalan sendiri. Kalau bunga ini kan cuma di sini. Melihat bunga yang cantik, maka dia terusik jiwanya. Terusik jiwanya ini bisa bernilai ibadah, bisa bernilai dosa, bernilai rezeki. Kalau usikan yang pertama, kemata ke bahu itu bisa dimaafkan. Tapi jangan diikuti. Amin. Betul, kemaafkan. Itu dosa. Maka oleh Allah dia suruh kita tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan itu penting, khususnya bagi laki-laki. Karena laki-laki kalau dia melihat fokus di objek tertentu, maka visual laki-laki itu dia bisa konsentrasi. Karena memang ada perbedaan yang mendasar. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan sedemikian rupa, sehingga peran masing-masing berdasarkan dengan penciptaannya. Jadi kalau misalnya, kenapa misalnya kita tidak usah heran kalau laki-laki tidak suka rapi-rapi. Besok bawa kamar mandi ya, tanah husa patunua, tanah setengah mati. Kan? Ini kadang-kadang ada laki-laki yang begitu, ada jenis yang rapi, yang begitu banyak. Mbak mati yang benar pahimbona. Termasuk itu dong. Itu biasanya karena memang disyarat tentang poin itu lemah. Kalau di perempuan itu di otaknya, otak yang dipanggil dengan korpus kalosum, bagian otak tengahnya itu kalau perempuan perhatiannya tentang memori, dia ingat. Maka peristiwa yang menyakitkan dirinya 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih teringat. Oh, anda tandai kok itu nana itu penambah. Pernah mampu tak umum. Memorinya dia masih ingat.
dalam otaknya itu, di antara syarat-syaratnya yang dominan itu, memori itu, emosi, perasaan. Maka wanita itu sangat perasaan. Hal yang sepele bisa menjadi masalah besar. Bagi laki-laki biasa saja. Ada kotoran-kotoran dikit. Lu amaham ho pinin kasih nu ay tanulen nu. Nu tongom ho pinin. Suaminya pusing. Rupanya gara-gara kotoran sedikit. Kita laki-laki biasa benar ini pepenafar. Tapi wanita tidak begitu. Perasaan luar biasa. Maka kalau kita ngobrol dengan wanita, itu dari ungkapan-ungkapan laki-laki bisa direspon dengan respon yang banyak. Kalau laki-laki dia komunikasi biasa saja. Minta ayo, para mama, para nombakah umbe. Kalau perempuan bukan begitu, dia tanya, sudah makan? Sudah. Apa yang makan? Ini. Kepalanya ke ekornya? Ini. Detail pertanyaannya, perasaannya. Dan di antara yang dominan juga pada wanita itu adalah perhatian. Maka wanita itu paling suka diperhatikan. Disinilah pentingnya kenapa bahasa verbal itu sangat dibutuhkan oleh wanita cantik. Ini kayak apa tuh ini tahu? Dia tahu pemahaman wanita itu. Tapi nanti dia kritik sendiri. Ayo apa bahan kegantian? Nanti namanya nama dua, ini kayak apa tuh? Oh ini hitam, matang kau. Matang apa itu? Tangkap ini dua, gantian mau dua. Dia tanya, kita kasih jawaban, dia kritik sendiri. Tapi begitulah, dia perlu perhatian. Kalau sakit giginya tidak usah diskusikan. Nafal, ya diperhatikan. Maka semakin besar perhatian suami terhadap istri, maka istri semakin senang. Maka coba perhatikan, kalau istri sedang marah, misalnya tuh, kalau ini pengantin ini, yang pengantin lama juga begitu. Loh? Kalau istri sedang marah, itu kadang-kadang dia marahnya itu ingin lari dari suaminya. Dan dekat-dekat saya, itu sebenarnya karena memori perasaan dan diminta untuk diperhatikan, sebenarnya itu minta didekati, dipanggil, dipeluk. Kepandaian Ustaz ya, pandaian pakai kepandaian pakai. Kemandaian anak tanggo itu iya no. Tapi perasaan kita pandaian no. Tanggo kami dari pasti batu apa. Itu perasaan. Jadi memang keadaan ini harus betul-betul diperhatikan. Demikian juga perempuan. Laki-laki itu biasanya bagaimana? Itu juga harus diketahui. Laki-laki itu kalau dia sudah fokus pada satu titik, beberapa unsur yang lain di dalam sarafnya itu melemah. Pendengarannya kadang-kadang melemah. Dia fokus kepada satu titik. Dan pandangannya juga laki-laki itu dia tidak selebar pandangan wanita. Maka karena posisi dan bagaimana Allah menciptakan otak seorang wanita dan seorang lelaki, maka laki-laki kalau mengerjakan sesuatu dia tidak bisa dicampur-campur. Kalau perempuan bisa, sambil dia menggoreng, sambil dia gendong anak, sambil dia ngobrol dengan anak, bisa. Kalau laki-laki tidak bisa begitu. Kenapa demikian? Karena memang penciptaannya begitu. Maka perbedaan-perbedaan ini harus diperhatikan. Dan perhatian kita terhadap perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi poin penting di dalam ibadah kita terhadap keluarga. Hubungan suami istri itu adalah ibadah. Ibadah yang luar biasa. Ibadah yang tidak dimiliki oleh yang tidak punya istri, yang tidak punya suami. Pada anak Pak Kampung, kamu Pak Kampung itu Ustadznya buka onton ini mana? Ini ibadah yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak punya pasangan. Bayangkan senyum saja bernilai ibadah. Senyum ke orang, larang ke kontu. Kamu ini kelang mandi tayan. Alang kontu, jangan. Dan kita pun sebenarnya kalau kita punya istri jangan mau disenyum-senyumin orang.
Apa kamu terus balik apa? Itu kenapa? Itu dah. Maksudnya bahwa dia semua bernilai ibadah. Kita tolong, kita ambil ini. Maka kalau semuanya berputar, nah ini pernikahan ini suami istri ini, nanti semuanya berputar di dalam lingkaran ibadah ini, maka semuanya akan berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi pasangannya. Suami akan berkhidmat seutuhnya terhadap istri, istri akan sanggup berkorban untuk suaminya. Kenapa? Karena dalam semua peristiwa ini ada nilai ibadahnya. Dia buatkan teh, ya Allah, saya kasih nak umat-umat itu, mau kau teh ini. Kalau bernilai ibadah, maka kalau semuanya dibingkai di sini, kalau ada kesalahan-kesalahan mudah dimaafkan. Makanya memang Rasul itu menasihatkan, wahai umatku, kalau kamu cari pasangan, cari yang agamanya bagus. Pesan ini untuk laki-laki, pesan ini untuk perempuan. Kenapa bagus? Karena kalau dia tidak suka dengan kamu, lam yastahzi'uka wa lam yastahinu, dia tidak akan menghina kamu, dia tidak akan membuat kamu tidak bernilai. Kenapa begitu? Karena dia punya tanggung jawab agama. Nanti kalau Allah tanya, bagaimana saya jawab? Begitu juga wanita. Ketika misalnya suaminya meminta sesuatu, dia punya kesadaran, permintaan suami saya adalah hak dia, kewajiban saya. Maka kalau saya tidak melaksanakan, saya berdosa. Kalau saya melaksanakan, saya dapat pahala. Maka luar biasa. Hubungan suami istri itu luar biasa. Kalau dipandu di dalam kasih sayang yang kemudian kita usahakan untuk saling memahami, maka betapa indahnya kehidupan keluarga. Disinilah nanti kalau misalnya suami pulang, ada istilah-istilah kita dengar, mawaddatan warahmah. Ada mawaddah, ada rahmah. Mawadah itu lebih sebenarnya kepada madah. Madah itu materi, material, materi. Jadi kasih sayang yang sifatnya materi. Sifatnya dia masih cantik, dia masih kelihatan bagus. Sifatnya kita kasih hadiah, hadiah benda. Itu materi. Ini yang akan membuat hubungan itu langgeng. Hari ulang tahunnya kita belikan cumi-cumi, karena istri ini suka cumi-cumi. Padahal dia suka poindono. Jadi saya hadiahkan cumi-cumi di ulang tahunmu. Tapi kalau anda ngomong ini kapoin dong, itu so kapoin dong. Itu cumi-cumi kamu punya selera, bukan kita punya selera. Kamu mau belikan apa? Ya, walaupun itu tidak besar, tidak mahal, tapi ketika kita memberikan itu, pemberian itu bukan masalah barangnya, tapi perasaan kita terhadap dia, dan dia merasa bahwa kita perhatikan dia. Rasa perhatian itu yang dia syukuri. Kasih. Ini hari ulang tahunnya tidak tahu. Pada saya ulang tahun, Ustaz itu saya jaga kepada saya kasih. Saya mampu doa minum nata apa minum sabar. Kadang-kadang kita tidak tahu. Maksudnya ada momen-momen tertentu. Momen tertentu itu kita kasih hadiah kepada pasangan kita. Ini penting untuk istri, kalau ke suami tidak terlalu penting. Kalau misalnya kita kasih hadiah, istri kasih hadiah kepada suaminya karena ulang tahunnya, itu tidak sebermakna istri kita kasih hadiah ketika ulang tahunnya. Kenapa demikian? Ya perbedaan syarat tadi. Kalau perempuan suka diperhatikan, kalau laki-laki tidak begitu. Cuma laki-laki itu dia maunya bahwa saya ini adalah komandan di dalam rumah tangga. Maka kalau dia dikritik, walaupun sebenarnya dia salah, dia tidak mau terima. Padahal itu juga tidak betul. Seharusnya kalau dikritik itu harus diterima. Maka disinilah pentingnya istri memahami kapan waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada suami. Ini lingkaran agama. Suatu ketika sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para fakir miskin datang kepada Rasul, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah,
3 menit lagi, soal paling lama benar. Dhahaba ahlud dusuri bil ujud. Ya Rasulullah, orang-orang kaya meninggal dengan pahala yang lebih besar. Kenapa kata Rasul? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan juga sedekah kepada kalian? Maka Rasul menyampaikan, bi kulli tasbihah, di setiap subhanallah itu sedekah. Takbirah Allahu akbar itu sedekah. Tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Nahyun 'anil munkar, menghalau orang dari kemungkaran itu sedekah. Kemudian fi bid'i ahadukum sadaqah, kamu mendatangi pasangan kamu itu juga sedekah. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, salah seorang dari kita ini mendatangi, menyelesaikan urusan syahwatnya, kemudian dia bisa dapat pahala. Maka qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haram. Apa pandangan kalian kalau disimpan di tempat yang haram? Apakah dia punya dosa? Bala, ya pasti dia punya dosa. Begitulah kalau ditempatkan di tempat yang halal, maka dia akan dapat pahala. Maka luar biasa. Ini ibadah yang luar biasa. Maka ulama selalu meminta kita, wahai orang yang mau menikah, perbaiki niatmu untuk apa kau menikah. Niat harus selalu untuk ibadah. Niatkanlah menikah itu untuk ibadah. Maka karena untuk ibadah harus dibaca menikah itu bagaimana. Nanti misalnya seharusnya ketika pengantin itu dia pegang kepalanya, kemudian doakan, ya Allah berikanlah kebaikan dari istriku, dari apa-apa yang telah engkau tabiatkan kebaikan darinya, jauhkan. Itu semuanya doa. Waktu tidur bersama keluarga juga harus dipelajari doanya bagaimana, karena kita sedang melakukan aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah, maka ini harus kita perhatikan. Maka kembali lagi, disinilah pentingnya kalau ada anak-anak kita mau menikah, carikan yang punya agama dengan bagus. Dan tidak ada salahnya kalau kita tahu anak kita baik, anak kita salehah, kita takut suaminya misalnya dapat suami yang tidak baik, orang tuanya bisa berinisiatif. Inisiatifnya bagaimana? Menyampaikan kepada calon misalnya yang dia inginkan, tapi dengan cara jangan langsung. Kalau misalnya langsung, pakai bahasa orang lain, pakai bahasa yang halus. Jangan langsung, karena kalau langsung, kalau laki-laki tidak amanah berbahaya. Tidak amanah berbahaya, nanti bagaimana? Oh itu putrinya, dia pernah tawarkan ke saya, tapi saya tidak mau. Maka ini jadi aib. Dia tidak jadi aib, maka harus dengan prosedural yang bagus. Kenapa kita buat begitu? Karena saya mau anak saya ini punya suami yang soleh. Begitu juga yang laki-laki. Kalau laki-laki tidak masalah. Kalau kita yakin laki-laki datang, saya punya pengalaman, saya langsung datang ke kakaknya, saya mau menikah dengan adik kamu. Dia telepon, tapi adik saya begini, tapi adik saya oke, terima kasih. Kita tahu kita laki-laki, tidak jadi masalah, ya. Telepon, kita datang. Kalau Fauzil Azim dia datang ke calon mertuanya, apa pekerjaan kamu? Saya tidak punya pekerjaan Pak, tapi saya jamin anak ibu akan makan bersama saya. Jangan khawatir. Itu laki-laki. Nikah itu ya Maya benar Pak. Nikah itu. Kalau misalnya memang kita ini ingin menjaga ibadah ini, tidak jadi masalah. Ya, sudah lebih waktunya, ini nanti baru makan sebentar, sudah azan, akhirnya tidak konsentrasi makan. Mempunyai saya pulang itu ada. Ya. Oke, terima kasih. Maaf, kita doakan mudah-mudahan mereka ini diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedang diuji.